Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Cahaya Permatadela. Nama saya Sakira Gustika. Di sini kami akan mempresentasikan modul 6 tentang peningkatan layanan keberlanjutan. Tahap ini membahas proses dan metode untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi. Adapun materi yang akan kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan manfaat CSI atau peningkatan layanan keberlanjutan. Yang kedua, cakupan dan aktivitas peningkatan layanan keberlanjutan. Ketiga, ukuran atau matriks manajemen layanan teknologi informasi. Keempat, teknik dan metodologi penerapan CSI. Yang kelima, tantangan serta resiko dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan CSI yang pertama, menyelaraskan layanan TI secara terus-menerus dengan perubahan kebutuhan bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi dan melakukan perbaikan layanan-layanan TI. Ketiga, meningkatkan dalam strategi layanan, desain layanan, transisi layanan, serta operasi layanan. Keempat, meningkatkan efektivitas layanan, efektivitas proses, dan efektivitas biaya. Kelima, merupakan aktivitas atau kegiatan yang menaungi 4 tahapan siklus hidup layanan TI lainnya. Sedangkan manfaat CSI yang pertama, meningkatkan bertahap dan terus-menerus. Kedua, memastikan layanan-layanan TI senantiasa sinergis dan bisnis. Ketiga, meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan sumber daya. Keempat, identifikasi peluang-peluang perbaikan dan peningkatan. Kelima, memenuhi permintaan tingkat kualitas layanan. Keenam, menciptakan kekuatan kompetisi, competitive advantage. Cakupan peningkatan layanan berkelanjutan. Ada 4 panduan utama dalam CSI. Yang pertama, perbaikan secara keseluruhan MLTI sebagai suatu disiplin. Yang kedua, penyesuaian secara terus-menerus dari portofolio layanan dengan kebutuhan bisnis saat ini dan yang akan datang. Ketiga, kematangan dan kemampuan organisasi, manajemen, proses, dan orang-orang yang menggunakan layanan. Keempat, perbaikan yang berkesinambungan dari semua aspek layanan TI dan layanan aset yang mendukung mereka. Aktivitas dalam peningkatan layanan berkelanjutan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pengukuran. Organisasi akan mengukur kinerja layanan menggunakan data atau indikator tertentu untuk mengetahui apakah layanan sudah sesuai target atau belum. Setelah diukur, hasilnya dievaluasi untuk melihat apakah target sudah tercapai atau masih ada kekurangan. Dari hasil evaluasi, dilanjut dengan analisis peluang perbaikan guna mencari bagian mana yang bisa ditingkatkan. Ini fokus untuk menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat, setelah hasil analisis dan perbaikan, kemudian didokumentasikan dalam bentuk laporan. Jadi, aktivitas CSI ini sebenarnya adalah siklus terus-menerus, diukur, evaluasi, cari perbaikan, kemudian didokumentasikan untuk peningkatan berikutnya. Ukuran matriks manajemen layanan TI. Mayoritas aktivitas layanan CSI adalah pengukuran, termasuk diantaranya pengukuran baseline. CSI bertujuan melakukan meningkatkan layanan dan proses-proses manajemen layanan. Dapat 3 hal yang dapat diukur dalam CSI, yaitu teknologi, proses, dan layanan. Oleh karena itu, terdapat 3 ukuran matriks dalam CSI, dan yang utama adalah teknologi matriks. Pengukuran terhadap suatu komponen, umumnya terkait dengan untuk kerja, komponen, tersedia, dan lainnya. Contoh, kecepatan koneksi jaringan komputer atau daya tahan sebuah server. Proses metrik. Pengukuran untuk kerja proses manajemen layanan umumnya diukur dalam bentuk CSF dan KPI untuk tiap-tiap proses layanan TI. Misalnya, proses availability management diukur dengan seberapa sering sebuah server mati dan seberapa lama waktu hidupnya kembali. Service metrics. Pengukuran kualitas keseluruhan sebuah layanan dari sudut pandang pengguna end-to-end service performance. Misalnya, kecepatan loading sebuah layanan website, kecepatan layanan email mengirimkan ke alamat tujuan, atau waktu availabilitas layanan ATM dalam 1 bulan. Studi kasus. Di sebuah kampus, banyak mahasiswa mengeluhkan layanan administrasi yang lambat seperti pengisian IMS dan pengurusan surat yang memakan waktu lama. Selain itu, sistem akademik sering mengalami error dan respon dari pihak kampus terhadap keluhan dinilai kurang tepat. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan mahasiswa dan menghambat aktivitas akademik sehari-hari.
Solusinya adalah untuk mengatasi masalah tersebut, kampus mulai menerapkan digitalisasi layanan seperti KRS dan memutuskan surat secara online atau lebih cepat dan efisien. Selain itu, kampus menyediakan sistem pengaduan berbasis aplikasi agar mahasiswa dapat menyampaikan keluhan dengan mudah dan cepat ditangani. Pihak kampus juga meningkatkan fasilitas seperti jaringan internet dan ruang kelas, serta memberikan pelatihan kepada staf agar lebih meresponsif dan profesional dalam melayani mahasiswa. Adapun tantangan dan peningkatan dalam CSI. Dalam penerapan peningkatan layanan berkelanjutan atau CSI, organisasi menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya komitmen manajemen, keterbatasan sumber daya, anggaran dan waktu, serta lemahnya pengelolaan proses layanan dan kurangnya informasi monitoring. Selain itu, rendahnya pengetahuan, resistensi terhadap perubahan, dan kurang jelasnya tujuan, strategi, serta kebijakan juga menjadi hambatan. Resikonya, perencanaan yang terlalu ambisius, kurangnya keterlibatan bisnis dalam pengambilan keputusan, serta tidak fokus pada peningkatan kualitas layanan. Selain itu, pelaksanaan yang tidak menyeluruh atau tanpa dukungan teknologi, kurangnya alokasi sumber daya, dan tidak adanya transfer pengetahuan serta pelatihan juga dapat menghambat keberhasilan. Jadi, kesimpulannya, meningkatkan layanan berkelanjutan merupakan upaya penting bagi organisasi, termasuk kampus, untuk terus memperbaiki kualitas layanan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya komitmen, serta resistensi terhadap perubahan, dan juga risiko seperti perencanaan yang tidak dapat atau kurangnya koordinasi. Proses ini tetap perlu dilakukan secara konsisten. Dengan perencanaan yang matang, keterlibatan semua pihak, serta evaluasi yang berkelanjutan, peningkatan layanan dapat memberikan hasil yang signifikan, berupa meningkatnya kepuasan pengguna dan kualitas layanan secara keseluruhan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.